kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali, kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik, istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris, namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Loh. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi memang secara sengaja milih tidak bahagia. Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia, biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya, tiap hari harus mengkritisi apa saja, dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan kayak itu. Terus dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut, jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahas apa-apa sedikit-dikit filosofis wae. Kamu nyusahi dirimu sendiri ya. Kalau pas bisa filosofis saja. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Secukupnya saja, itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Byronic. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Byronic, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepadamu. Ada
quote yang menarik tentang kepribadian Byronic itu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur, selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme macam-macam, terus kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia, kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya, jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya, jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat. Kata Russell, bagi saya hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek. Apa ndak boleh maju kalau gitu? Kalau pengen maju-maju saja, pengen hebat-hebat saja, ndak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus tapi tidak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Hidupmu tidak akan nyaman. Oke.
Nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges, waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, kamu ndak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi, persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya deket-deket saja, sekeliling saja, kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan, karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya, boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh, hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi. Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ya beda lagi. Wah, saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak. Tidak apa-apa lah, saya ikhlas, ya tidak ngono. Itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan. Itu menarik kalimatnya Russell ya, boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan.
Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosen itu. Kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Wah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali buat nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya. Pada saatnya akan bosan. Kok kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap, tahun kedua mungkin tinggal setengah, tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya, tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini pohon itu kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, atau lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus biasa sudah. Ada berita klubmu menang nggak kaget.
Yang enak itu kalah terus menang. Itu seneng, luar biasa. Iya kan? Terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane yang membosankan tuh. Tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaan. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa tidak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum saja, tapi kalau mendadak ragu-ragu, minum enggak ya, minum enggak ya, kan terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya, bolos apa masuk enak. Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok ya kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik kecemasan yang tidak perlu, ya sudah, kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok
melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati, apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuale, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, kok ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini nih agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah, ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang, suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya, kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok Pak. Dan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali, saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu tidak rela orang lain hebat, kamu tidak rela orang lain sukses, kamu tidak rela orang lain uangnya banyak, kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan Pak, saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh
jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitonia, seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka, tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok, tidak apa-apa asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia, untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa, biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama, itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran, berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik, tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan, meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita. Mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain, dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja, menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia. Nah, ini juga banyak orang tidak bahagia karena rasa berdosa yang berkepanjangan. Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah pak, saya banyak dosanya pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas ya, kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi terus maju. Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri. Jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan ya pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba tidak bisa lupa itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini
ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah, sandalku kok ndak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Nah, kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah, ini gara-gara nyolong sandal ini mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, ndak tenang. Wah, selamat ndak ya saya nanti? Segalanya lancar ndak ya, wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa, ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah. Tobat, kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat, dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak, saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty consciousness, rasa berdosa yang berkepanjangan maksudnya, bukan rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah ya merasa salah, ini tetap harus hidup, tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia. Nah, ini masih penyebab-penyebabnya. Nah, ini menarik. Saya tidak menerjemah, mungkin kalau di buku ada terjemahnya. Persecution mania. Ini istilahnya ya, mungkin setara dengan mancing mania ini. Persecution mania itu nama lainnya persecution delusory. Merasa bahwa orang lain itu akan menyakiti dirinya. Jadi merasa bahwa orang itu cenderung mempersekusi dirinya. Kalau ada orang ngomong dia, mesti ngomong aku itu, mesti ngomong aku. Itu persecution mania. Mesti bohong itu kalau sama saya mesti. Jadi selalu merasa dikejar-kejar orang lain yang ingin menyakiti dia. Ya tentu saja kalau kita punya mindset seperti ini kita tidak akan bahagia. Biasanya pikiran seperti ini membuat kita pasang kuda-kuda terus. Kadang-kadang lebih agresif. Sebelum saya disakiti tak sakiti dulu saja. Nah, jadi ini juga membuat orang tidak bahagia. Kata Russell, ada indikasi orang yang merasa seperti ini itu dia merasa aku itu orang baik, yang tidak baik itu orang lain padaku. Kita merasa orang lain itu mesti iri padaku, orang lain itu mesti senang lihat saya celaka. Itu pikirannya begitu terus. Dia lupa bahwa kadang-kadang kita juga begitu jahat sama orang lain. Tapi yang ada di pikirannya orang lain saja yang jahat sama dirinya. Nah, ini namanya persecution mania, tidak tenang, khawatir ditipu orang. Kayak kita misalnya khawatir diprank orang. Itu karena kita sebenarnya awalnya kan juga sering ngeprank. Kita bohongi orang, tapi kalau dibohongi orang kita marah-marah. Kata Russell di buku itu menarik. Jadi secara umum kita selalu menganggap perspektif dan perilaku kita selalu benar, murni dan baik. Sehingga ketika orang menyinggung kita secara negatif, kita pun marah. Dan setiap waktu mewaspadai singgungan yang negatif tersebut. Russell mencontohkan peradaban gosip. Ini kan banyak peradaban gosip itu, jasanya medsos itu. Orang itu biasanya sulit untuk tidak menggosip tentang temannya. Alah, siapapun dia, kata Russell, pasti pernah bergosip tentang temannya. Kalian yang merasa orang tidak pernah Pak saya gosip,
Cuma teman saya yang itu loh Pak. Ayo podo itu gosip temenmu yang seneng gosip. Kata Rasul tidak pernah orang itu tidak menggosip temannya. Cuma kadang orang tidak sadar dirinya sendiri tukang gosip, yang disalahkan tukang gosip yang lain. Kalau orang menggosip tentang dirinya, dia marah-marah, dasar orang tidak ngerti agama, ghibah terus. Padahal dia sendiri juga begitu. Loh, kalau saya bukan ghibah ini Pak, iktibar Pak, pelajaran kalau yang jelek-jelek tadi. Nah, akarnya mental kayak gini ya Pak. Kamu menilai dirimu terlalu tinggi, menilai orang lain terlalu rendah. Kamu menganggap orang itu jelek semua, ingin memperlakukanmu jelek terus. Seolah-olah semua orang itu melihat kamu dan ingin menyusahkan. Ini namanya persecution mania. Biar tidak ada rasa ini apa, nanti Russell memberi 4 tips. Biar kita tidak merasa dikejar-kejar jeleknya orang lain. Yang pertama apa kata Russell? Ingatlah bahwa kita itu tidak sebaik, tidak sempurni seperti bayangan kita. Kita juga ada jeleknya. Kita akan sering merasa, aku itu yang benar, aku itu yang lurus, aku itu yang putih, yang hebat, yang murni. Enggak kok, kita juga ada jeleknya. Jangan merasa terlalu putih, terlalu baik. Enggak, kita juga banyak jeleknya. Ini membuat kita tidak memvaluasi diri kita terlalu tinggi. Yang kedua apa? Iya, kita punya kelebihan, tapi ya jangan dilebih-lebihkan. Itu membuat kita terlalu tinggi menilai diri kita sendiri. Jadi 2 yang pertama ini penting untuk kita tidak terlalu tinggi menilai diri. Yang ketiga, jangan dikira orang lain memperhatikan engkau sebagaimana engkau memperhatikan dirimu. Ya contoh sederhananya, kadang-kadang kalau kita jalan misalnya di gang, terus di pinggir jalan ada orang duduk, itu kan rasanya orang itu nonton kita semua, menatap kita semua. Wah, kamu merasa kayak orang diperhatikan gitu. Padahal yang duduk di pinggir jalan cuek-cuek saja. Tapi rasa kita begitu. Kita itu cenderung merasa orang paling penting, paling diperhatikan. Siapapun dia merasa begitu. Seolah-olah dunia itu muternya di sekitar kita saja. Nah, dinasehati oleh Russell, ayo kita ingat-ingat bahwa kita tidak sepenting itu. Orang lain mungkin komentari kita, tapi mereka tidak akan memperhatikan kita. Biasanya habis komentar ya sudah. Anggap saja orang gosip, bareng-bareng ngobrol. Setelah gosip selesai pulang, ya mikir masalahnya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak mungkin dia mikir kita terus. Teman kita itu loh ya, tiap hari bolos saja misalnya. Itu kan ya pas ngomong itu aja bahas kita. Setelah dia pulang ya mikir absennya sendiri, mikir nilainya sendiri. Tidak mungkin mikir kita terus-terusan. Sementara kita menganggap orang itu mikir kita terus, memperhatikan kita terus. Itu yang justru membuat kita tidak bahagia. Yakinlah bahwa meskipun mungkin kita dianggap penting oleh orang lain tetap akan lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ngurusi dirinya sendiri yang nomor 1. Jadi ya sepeduli-pedulinya kalian pada temenmu kan tetap kamu mikir dirimu sendiri dulu. Nah ini yang harus kita ingat-ingat biar kita tidak kegeeran seolah-olah semua orang memperhatikan kita. Terus baru kita tegaskan, jangan dikira orang itu sangat memikirkan kita untuk menyakiti kita. Enggak. Kayak tadi menganggap, wah ini orang iri mesti sama saya ya. Enggak. Mikirnya enggak harus begitu. Orang itu misalnya kita tersakiti, kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja saja. Yo kayak kalian kalau gosip itu loh kan. Kalau orang yang digosipi datang kan terus cepet-cepet berhenti. Yang digosipkan datang. Jadi karena memang enggak terlalu penting juga. Makanya terus ganti tema. Jadi
Sementara kita yang merasa kegeeran, merasa penting, merasa tinggi, jadi terus sangat tersinggung, sangat marah, dan lain sebagainya. Jadi demi kenyamanan kita sendiri, demi kebahagiaan kita, ayo kita hindari mindset persecution mania. Merasa orang ingin menzalimi kita semua, enggak akan ke situ. Yakinlah bahwa sepenting apapun kita bagi orang lain, dia tetap mendahulukan problem dan masalahnya sendiri, bukan kita. Ini biar kita lebih tenang. Ini yang kata Russell, persecution mania. Lanjut. Wah, masih ada lagi. Ini masih satu babak. Tidak bahagia lagi kalau kita serba takut pada opini publik. Takut dikomentari orang banyak. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang orang lain anggap penting tentang kita. Mau melakukan apa saja, nanti kira-kira komennya orang gimana ya. Jadi selalu begitu, kita tidak akan bahagia. Kata Russell, boleh kita menghormati opini publik, syaratnya dua, untuk menghindari kelaparan dan menghindari biar tidak dipenjara. Itu baru kita perhatikan komentarnya orang. Kalau kita butuh bantuan, baru kita dengarkan. Sederhananya begitu. Asal bukan kriminal dan demi menghindari kelaparan, itu bolehlah kita mendengarkan komentarnya orang dalam konteks ini. Itu maksudnya apa? Tidak usah terlalu sering didengarkan, karena orang itu komen itu ya sak komen-komennya, suka-suka dia. Apalagi sekarang peradaban medsos, jadi komen itu bisa sak kapoke. Video 1 menit komentarnya bisa 2 rim itu kalau di print. Ratusan, kadang ribuan. Itu peradaban komen. Kalau kita terlalu peduli opini publik, bisa saja kita tidak ngapa-ngapain. Kalian misalnya satu kamar, kos-kosan berempat misalnya. Wah, saya enaknya pakai baju ini apa ya. Temanmu yang satu jangan pakai itu saja. Oh, bagus yang tadi, temanmu yang satunya lagi. Kalau kamu ngeladeni komentarnya temanmu, bisa-bisa kamu tidak pakai baju. Bingung kamu milih, nunggu komentarnya yang cocok yang mana. Tidak apa-apa, versimu sendiri saja. Orang komen kan sesuai kondisinya masing-masing. Mereka mungkin tidak tahu persis kondisi kita. Asal tidak kriminal seperti tadi dan tidak gawat darurat seperti kelaparan, jalan saja sudah. Jadi jangan terlalu menggagas opininya orang banyak. Nanti kita capek. Kayak dulu ceritanya Nasruddin itu kan, teman-teman masih ingat sesinya Nasruddin itu. Dia sama anaknya berdua bawa keledainya. Awalnya dinaiki, dua-duanya naik keledai, tapi terus orang komentar, wah tega sekali keledai sekecil itu dinaiki berdua. Terus, oh kalau gitu terlalu berat, kamu yang turun nak, anaknya turun dulu, yang nonton, Nasruddin di atas. Orang komen, orang tua tidak tahu diri, anaknya disuruh jalan dia naik, tidak sayang bos sama anaknya. Akhirnya ganti anak, kamu yang naik nak, bapak yang jalan. Nanti terus yang lain komentar lagi, dia jalan, wah anak durhaka itu, orang tua disuruh jalan. Akhirnya wah semuanya salah nak, ayo kita turun saja, dituntun saja keledainya, dituntun keledainya. Itu pun orang komentar, aduh orang bodoh bawa keledai kok jalan kaki, itu gimana? Bingung mereka, saking jengkelnya. Sekarang gini aja nak, ayo keledainya saja yang kita junjung berdua. Itu karena mengikuti opini publik. Jadi ini nama lain orang yang tidak punya prinsip, akan membuat kita tidak bahagia. Jadi asal tidak terlalu membebani kita, sekali dua kali kita dengarkan, tapi jangan terlalu
ditakuti karena akan menghambat kita menuju kebahagiaan.